Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sawalia dari jurusan Pendidikan Ekonomi Stambuk A1A1 19045. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro. Bab 2 tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional dan arus perputaran ekonomi. Ilmu ekonomi sangat erat kaitannya dengan pengukuran gejala-gejala penting, seperti pengangguran, harga, pendapatan, dan sebagainya. Salah satu konsep pengukuran yang cukup penting dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro yang sering menjadi pusat perhatian dalam mengukur keberhasilan sebuah perekonomian adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional disebut juga pendapatan masyarakat. Pada umumnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, kemakmuran, dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat. Secara umum, pengertian pendapatan nasional dapat ditinjau dari sudut pandang, yaitu dari sudut pandang produksi, penerimaan, dan konsumsi. Pendapatan nasional ditinjau dari sudut pandang produksi lazim disebut produk nasional atau nasional produk, yaitu jumlah harga pasar atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam hal ini, pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari hasil kali jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun dengan harga pasar masing-masing. Pendapatan nasional yang ditinjau dari sudut pandang penerimaan yaitu jumlah dari semua penerimaan masyarakat yang ikut dalam proses produksi seluruh barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Golongan masyarakat yang ikut dalam proses produksi adalah para pemilik faktor, yang terdiri dari pemilik alam penerima sewa, pemilik tenaga kerja, menerima upah atau gaji, pemilik modal menerima bunga, dan pengusaha menerima laba. Golongan masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa disebut rumah tangga produksi atau produsen. Selanjutnya, pihak pemasok faktor-faktor produksi disebut rumah tangga konsumen. Dengan adanya dua jenis rumah tangga tersebut, maka terjadi arus perputaran produksi, barang dan jasa, dan arus perputaran uang. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen disebut produk nasional. Sedangkan pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen disebut sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen disebut pendapatan nasional. Selanjutnya, faktor-faktor produksi diproduksi oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut disalurkan ke rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi melalui pasar produk sehingga timbul arus barang dan jasa. Dengan adanya arus barang dan jasa tersebut timbul arus uang atau arus pendapatan. Tidak semua pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi dibelanjakan, tetapi ada yang ditabung. Tabungan tersebut merupakan kebocoran dalam arus pendapatan. Namun demikian, tabungan yang ada kemudian disalurkan ke lembaga keuangan, yang selanjutnya diberikan kepada pemodal untuk diinvestasikan dalam kegiatan produksi, sehingga kebocoran yang terjadi dapat ditutupi oleh investasi. Kemudian, hubungan antara berbagai konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product atau GDP. Selain produksi nasional atau Gross National Product, dalam suatu perekonomian juga terdapat produksi domestik atau Gross Domestic Product. Perbedaan antara keduanya terletak pada batasan wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Di dalam GNP yang diperhitungkan adalah seluruh nilai barang dan jasa yang benar-benar merupakan hak masyarakat yang tercatat sebagai warga negara dari suatu negara. Sedangkan GDP yang diperhitungkan adalah seluruh nilai atau berdasarkan harga pasar yang berlaku dari barang atau dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah atau negara. Di dalam GDP masih terdapat unsur hak orang asing atau hasil penanaman modal asing dan belum diperhitungkan hasil penanaman modal di luar negeri. Dengan demikian, GNP adalah nilai GDP ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri dan faktor produksi. Bila nilai GNP lebih besar dari GDP, menunjukkan bahwa penghasilan faktor produksi negara tersebut di luar negeri melebihi penghasilan yang diterima faktor produksi asing di negara tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran nilai pendapatan nasional. Nilai pendapatan nasional dapat diukur dari 3 sudut pandang, yaitu
pendapatan nasional nominal, pendapatan nasional real, dan pendapatan nasional psikis. Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional yang diukur dari jumlah suatu barang. Jumlah satuan uang ini merupakan penjumlahan harga pasar dari seluruh produksi, ya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau jumlah uang yang diterima masyarakat, pemilik faktor produksi, baik berupa sewa, upah, harga, bunga, maupun laba. Nilai pendapatan nasional tersebut dihitung berdasarkan harga yang berlaku. Misalnya, bila yang dihitung adalah GNP nominal tahun 2012, menunjukkan nilai barang dan jasa terhadap harga yang berlaku tahun 2012. Bila GNP nominal tahun 2016, maka menunjukkan nilai barang dan jasa berdasarkan harga berlaku tahun 2016. Kemudian, pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional yang diukur dari nilai tukar dan daya beli. Penentu tinggi dan rendahnya pendapatan real adalah perkembangan tingkat harga yang tampak pada indeks harga. Bila tingkat harga naik lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, maka pendapatan real menurun. Demikian sebaliknya. Jika pendapatan nasional real dihitung berdasarkan harga tetap atau konstan untuk menghitung GNP real, maka GNP nominal harus dideflasikan dengan menggunakan indeks harga, yaitu dengan rumus GNP real sama dengan GNP nominal per indeks harga kali 100%. Kemudian, pendapatan nasional psikis adalah pendapatan nasional yang diukur dari segi kemanfaatan atau utilitas yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat selama 1 tahun. Selain pengukuran pendapatan nasional sebagaimana dikemukakan di atas, pendapatan nasional dapat pula dibedakan menjadi pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional aktual. Pendapatan nasional potensial adalah tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai apabila sumber daya dalam perekonomian digunakan sepenuhnya. Pendapatan nasional aktual adalah pendapatan nasional yang sebenarnya dapat terwujud oleh kegiatan ekonomi pada suatu waktu tertentu. Kemudian, tingkat-tingkat pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional terdapat konsep atau istilah yang saling berkaitan. Konsep tersebut adalah produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan bersih. A. Produk domestik bruto. Seluruh pengeluaran yang dihasilkan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri berdasarkan pendekatan ini, maka pendapatan nasional dapat dirumuskan dengan PDB, atau Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. B. Produk nasional bruto atau PNB. PNB atau disebut juga Gross National Product atau GNP adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihitung dengan dasar harga pasar yang berlaku yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun. Barang dan jasa ini adalah barang akhir atau final goods, yaitu barang yang telah mencapai tahap penggunaan akhir sehingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. C. Pendapatan nasional atau national income. National income adalah produk nasional bersih, yaitu yang diperoleh dengan cara mengurangkan GNP dengan pajak tak langsung neto atau setelah memperhitungkan subsidi, dan nilai penyusutan aktiva atau modal tetap atau NI sama dengan GNP kurang pajak tak langsung neto kurang penyusutan. D. Pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah penerimaan setiap orang dalam masyarakat. Tidak semua pendapatan nasional neto diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi, karena masih harus dikurangi dengan pajak yang tidak dibagikan, pajak perseroan, kemudian ditambah dengan transfer payment. E. Pendapatan bersih disposable income. Pendapatan bersih disebut juga take home pay atau disposable income, adalah pendapatan yang sudah menjadi hak milik masyarakat. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang benar-benar sudah siap dibelanjakan oleh masyarakat. Jumlah DI adalah PI dikurangi dengan pajak perseorangan atau pajak langsung. Kemudian, pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara dikenal 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan penerimaan, dan pendekatan produksi. Kemudian bab 3,
Analisis pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup dua sektor. A. Perekonomian tertutup dua sektor. Dalam analisis perekonomian tertutup, terbagi lagi menjadi analisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dua sektor yang belum menyertakan peran pemerintah, dan analisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup tiga sektor yang telah menyertakan peran pemerintah. Dalam sistem perekonomian tertutup, dua sektor hanya dikenal dua sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga konsumen dan sektor rumah tangga perusahaan. Hal ini berarti bahwa pengeluaran masyarakat seluruhnya dalam setiap tahunnya akan terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C dan pengeluaran investasi perusahaan atau I. Dengan demikian, pendapatan nasional dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C tambah I. Untuk menganalisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dua sektor, terdapat 4 variabel ekonomi agregatif yang dianalisis hubungannya satu sama lain. Adapun keempat variabel tersebut adalah pendapatan nasional atau Y, konsumsi atau consumption yang dilambangkan dengan C, tabungan atau saving atau S. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.